Selamat pagi dan shalom untuk kita semua pada hari ini Rabu 29 April 2026. Kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami, ajarkan kami untuk dapat mengerti dan dapat melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai ayat yang ke-28. Saya membaca ayat yang ke-26b. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Amin. Tema kita dalam renungan ini yaitu motivasi sebagai pengikut Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang dipikirkan manusia atau dunia berbeda dengan apa yang dipikirkan Allah. Misalnya dalam memahami arti dari sebuah jabatan atau kedudukan atau status. Dalam konsep pemikiran dunia, semakin tinggi kedudukan atau jabatan atau status, baik itu yang lain-lain dalam suatu pekerjaan atau di dalam masyarakat, orang tersebut semakin terhormat dan semakin termulia. Contohnya di dalam nats pembacaan di atas, yang mana Ibu Yakobus dan Yohanes meminta agar Yesus memberikan kedudukan di sebelah kanan atau kiri Yesus kepada Yakobus dan Yohanes ketika Yesus duduk nantinya di dalam kerajaannya kelak. Duduk di sebelah kanan atau kiri itu adalah permintaan akan jabatan, kekuasaan dan kemuliaan yang tertinggi dalam kerajaan Allah. Dalam konsep Yesus yang menerangkan bahwa kerajaan Allah tidak diukur dari jabatan, kekuasaan dan kemuliaan, melainkan dari kerelaan melayani sesama. Yesus membalikkan konsep dunia dengan mengajarkan bahwa untuk menjadi besar, seseorang harus menjadi pelayan dan menjadi yang pertama, berarti menjadi hamba, melakukan segala sesuatu dalam kerendahan hatinya. Ada dua perbedaan konsep dunia dan konsep Yesus, yaitu satu, kebesaran yang berbeda. Dunia mengukur kebesaran dengan berapa banyak orang yang melayani kita. Namun Yesus mengukurnya dengan seberapa banyak orang yang kita layani. Nah, di sini Yesus menegur Ibu Yohanes dan Yakobus ini yang berkeinginan bahwa mencari kedudukan, kehormatan di dalam kerajaan Yesus. Ini menunjukkan bahwa ambisi pribadi tidak relevan dalam kerajaan tersebut. Ini mengingatkan agar kita jangan mengejar ambisi dunia yang ingin dilayani, tetapi mengikut teladan Yesus sebagai akar dari misi Yesus, bukan untuk diri sendiri agar dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. 2. Melayani sebagai gaya hidup. Menurut dunia, melayani adalah tindakan sesaat kalau ada untung dan ruginya. Tetapi bagi Yesus, melayani bukanlah tindakan sesaat, melainkan sikap hati yang rendah hati dan rela berkorban untuk kesejahteraan orang lain. Nah, dalam mengikuti Yesus, mari kita memeriksa motivasi kita sebagai pengikut Yesus, yaitu apakah kita selama ini mencari kehormatan, kemuliaan, status dan lain sebagainya, atau benar-benar kita mempunyai motivasi untuk menjadi berkat dengan ketulusan hati kita? Jawablah di dalam kehidupan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini memotivasi kami
agar tetap mengintrospeksi diri kami sebagai pengikut-Mu untuk tetap setia dan taat kepadamu. Di dalam kehidupan kami satu hari ini kami serahkan kepadamu Bapa. Berkati kami. Biarlah apa yang kami lakukan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan anak-anak kami semua Tuhan. Dalam jenjang pertumbuhan mereka, dalam jenjang juga usia mereka, apapun yang mereka rindukan dan inginkan, mari Tuhan Engkau cukupkan, berikan yang terbaik bagi mereka, persiapkan langkah kecil mereka untuk mengikuti ujian-ujian mereka Bapa, yaitu ujian UTBK atau ujian-ujian yang lain Bapa. Biarlah Tuhan Engkau perlengkapi mereka dengan lebih dahsyat, memberikan daya ingat yang kuat dan kesehatan. Dan kami serahkan juga orang tua kami, jemaat-Mu yang lanjut usia. Berkati mereka, biarlah mereka bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam masa tua mereka. Kami serahkan semua jemaat-Mu yang membutuhkan pemulihan kesehatan. Mari Bapa, Engkau berbelas kasih kepada mereka. Jamah tubuh mereka yang sakit, Engkau berikan kekuatan. Engkau mampukan mereka menikmati pemulihan kesehatan yang dari Tuhan. Mari Tuhan lawat mereka. Kami serahkan juga Tuhan seluruh jemaat-Mu yang bergumul, yang menderita dalam segala sesuatu yang mereka rasakan. Engkau lebih tahu dan mengerti Tuhan apa yang mereka rasakan pada saat ini. Mari Tuhan Kau buka jalan, Kau berikan kekuatan dan Kau berikan sukacita. Kami juga sangat bersyukur untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu Jeffrey Siregar yang genap usianya 34 tahun. Dan Rumaida Simatupang Siburian yang genap usianya 49 tahun. Kau berkati mereka secara pribadi, tambahkan kesehatan, berikan kemakmuran, dan berkati segala sesuatu yang mereka harapkan. Biarlah berjalan dan terlaksana di dalam kasih-Mu atas mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.